Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 169 soal nomor 5. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, lukislah sudut-sudut berikut ini. Kemudian bagilah menjadi dua sama besar. A 130 derajat, B 180 derajat, C 220 derajat, dan yang D 270 derajat. Oke, perintahnya jelas ya. Yang pertama kita lukis dulu sudutnya, kemudian dibagi dua sama besar. Kalau gitu kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan yang namanya busur derajat seperti ini ya. Ini punya Kak Sari simple aja yang seperti ini. Bahannya plastik yang tipis, lebih mudah digunakan daripada yang tebal itu. Itu sih pengalamannya Kak Sari. Nanti kalau kalian lebih mudah menggunakan yang tebal, yang agak mahalan gitu ya silahkan aja, yang penting bisa digunakan. Ini murah ya Dek ya, di pasaran paling hanya Rp500 atau 1.000, nggak nyampe 5.000 yang jelas. Murah kok kalau busur derajat seperti ini. Kemudian yang harus kita siapkan lagi adalah jangka. Nah, jangka punyanya Kak Sari seperti ini ya, mirip aja ya, punya kalian kayak gimana? Di pasaran banyak ini. Harganya 5.000 ini punya Kak Sari, bahannya yang dari besi, bukan yang dari plastik ininya. Oke. Terus kita siapkan lagi yang berikutnya adalah kertas kosong. Kertas kosong yang seperti ini ya, boleh HVS atau boleh H4, bebas, yang jelas jangan pakai kertas bergaris. Kalau masih belajar melukis sudut menggunakan kertas bergaris itu nanti malah bikin bingung. Jadi gunakan kertas polos ya, kosong seperti ini aja. Oke, kita siap menggambar ya. Yang pertama sudut 130 derajat, ini dia. Nah, ini dia. Kita siap menggambar atau melukis sudut yang 5A 130 derajat. Siapkan busur derajat kita, letakkan pada posisi seperti ini, di mana 0, 10, 20, 30-nya ini berada di sebelah kanan dari pusat busur kita. Jangan terbalik seperti ini sayang ya. Nah, kalau gini nih terbalik nih. Lihat, angkanya kan 180, bacanya juga salah ya. Ini 170 juga salah. Begitu juga dengan 0, 10, 20-nya ini keliru ya. Jadi dibalik aja kalau keliru seperti itu. Dibalik kayak gini. Oke. Nih ya, 0, 10, 20. Yang kita perhatikan yang hitam ini aja. Berikutnya kita gambar sebuah garis lurus bebas seperti ini. Nah, kasih nama di sini adalah titik P, ini titik Q. Atau dibalik boleh. Yang sebelah sini P, tengah-tengahnya Q. Nanti kita konsisten aja ya. Ini P, di sini Q. Seperti contoh pada buku. Dah, kemudian titik Q ini diletakkan pada pusat busur kita. Ini kan pusat busurnya di sebelah sini ya, Dek. Ini letakkan di titik Q. Oke. Terus ditumpuk sehingga garisnya itu benar-benar nggak terlihat sekarang. Tidak boleh geser kayak gini. Tuh, nggak boleh. Ini kan kalau geser garis pensil kita nih masih terlihat. Atau gesernya kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Benar-benar harus tertutup dengan garis dari pusat kita sampai ke 0 ini. Nah, gini. Ya, nggak boleh gini juga. Nah, ini kan berarti nggak pas nih pusatnya nih. Geser ya. Atau malah ke sana. Nggak pas juga. Harus pas nih pusat busur kita dengan titik Q. Oke. Dah ya. Kalau udah ditekan, sekarang waktunya kita mencari sudut yang besarnya 130 derajat. Bacanya 0. Sorry. Ini geser dikit. Oke. Dah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ini dia 130 derajatnya. Nah, terlihat ya? Ini dia 130 derajatnya. Kalau gitu, sekarang kita tarik garis 130 derajat ini ke atas, cari garis yang paling panjang. Ini kan ada garis yang pendek, 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 terus panjang, terus pendek, pendek, pendek lagi. Nah, yang kita butuhkan adalah garis yang panjang ini. Nih, kasih titik di atasnya. Titik gini. Dah. Kalau udah, busur derajatnya boleh kita lepaskan. Nah, sekarang ini kasih nama titik R. Titik R kita hubungkan dengan titik Q menggunakan busur derajat lagi aja. Jadi kita bahkan tidak memerlukan penggaris di sini karena busurnya bisa berperan sekaligus sebagai penggaris. Dah, nih kasih panah gini ya. Nah, sekarang ini PQR ini adalah sudut yang besarnya 130 derajat. Selesai ya. Tugas kita kan disuruh melukis
sudut yang besarnya 130 derajat, ya ini. Nah, sekarang tugas kedua, kita disuruh membagi sudut 130 derajat ini menjadi dua sama besar. Nanti kalau 130 derajat dibagi dua sama besar masing-masing berapa? Ya 130 dibagi dua, yaitu 65 ya derajat. Nah, ini kita disuruh menggambar 65 derajat. Caranya kita siapkan jangka. Jangka kita buka tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Cukup aja ya, jangan terlalu kayak gini, ini nanti menyusahkan kita. Atau terlalu sempit seperti ini juga jangan, pas aja segini. Kemudian letakkan ujung yang tajam ini, ujung besi yang tajam ini pada titik Q. Diletakkan, ditahan, ditekan, jangan sampai bergeser. Kalau sudah, sekarang bikin garis lengkungnya, seret gitu. Dah. Nah, kalau udah di sini pertemuan antara garis lengkung dengan garis lurus kita kasih nama. Ini sebagai huruf A. Dan di sini sebagai huruf B. Oke. Kalau sudah, sekarang menggunakan jangka yang tadi lagi ya, tidak Kak Sari rubah, tetap kayak tadi. Letakkan bagian tajamnya ini di titik A dulu. Oke, kemudian bikin garis lengkung. Siap. Terus letakkan lagi yang tajam di titik B. Oke, kemudian bikin garis lengkung lagi. Nah, gitu. Sudah, yang kita butuhkan adalah pertemuan dari dua garis lengkung yang baru tadi di sini. Ini kasih huruf C. Nah, sekarang hubungkan antara titik C dengan titik Q. Dihubungkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai. Inilah dua sudut yang sama besar. Tadi kan dari ujung sini ke sini 130 derajat ya Dek ya. Nah 130 derajat dibagi dua, masing-masing 65 dan 65. Ini boleh kita ganti angkanya. Oke. Di sini ini menjadi 65 derajat, ini juga 65 derajat. Nah, gini, set ya. Oke, kalau ada gambar garis yang terhapus, ditebelin lagi. Nah, sudah. Oke, nih ya, sudah jadi. Ini untuk soal yang 5A. Kita disuruh menggambar sudut yang besarnya 130 derajat tadi sudah PQR. Kemudian 130 derajat dibagi menjadi dua juga sudah 65, 65. Ini kalau mau menyebutkan nama sudutnya PQC. Yang sebelah sini RQC ya, sama-sama 65 derajat gitu. Oke, diikutin langkah-langkahnya ya, dicoba sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan ke Kak Sari di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk yang 5B. Ini dia. Yang 5B kita disuruh melukis sudut yang besarnya 180 derajat, kemudian nanti dibagi dua. Oke, kita gambar dulu. Gunakan busur derajat kita, letakkan di kertas kosong, kemudian bikin sebuah garis lurus. Oke, nah garis lurus ini kasih nama, sini sebagai Q, ini sebagai P. Nah sekarang letakkan pusat busur kita pada titik Q. Siap. Nah, ditumpuk ya sampai garisnya tidak terlihat. Sudah, kalau udah ditekan aja. Langkah berikutnya kita mencari sudut yang besarnya 180 derajat. Bacanya ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ini 180-nya. Ini agak silau di bagian sini tapi nggak apa-apa ya Dek ya, masih kelihatan ya. Nah itu lampunya barusan udah Kak Sari geser jadinya nggak silau. Ini ya 180 derajat. Berarti sekarang kita tarik garis lurus 180 derajat ini ke atas. Nah ini dia bagian yang panjangnya nih, garis yang paling panjang ini atau yang dekat dengan 0 ini. Ini kita kasih titik di atasnya. Kasih aja titik di atasnya sini. Oke, sudah. Kalau udah busurnya boleh dilepas. Kemudian ini kasih huruf R. Nah, sekarang hubungkan antara titik R dengan titik Q. Siap. Oke, kasih panah. Jadi, inilah sudut PQR, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Ternyata memang sudut yang besarnya 180 derajat itu merupakan sebuah garis lurus. Siap, ini sudah jadi ya gambar kita. Nah berikutnya kita disuruh membagi sudut 180 derajat ini menjadi dua sama besar. Kalau gitu kita siapkan jangka.
Oke, siapkan jangka, letakkan bagian tajamnya ini pada titik Q. Seperti ini. Sekarang bergerak ya. Bikin garis lengkung, seret gitu. Nah, sekali lagi letakkan Q bagian tajam ini di titik Q yang sama tadi. Nah, sekarang bergeraknya di kanan, tapi kalau tadi di kiri, sekarang di kanan. Dah. Kemudian perpotongan antara garis lengkung dengan garis lurus yang di sini kasih huruf A. Di sini perpotongan garis lengkung dengan garis lurusnya kasih huruf B. Oke. Menggunakan jangka lagi, letakkan bagian tajamnya sekarang di titik A. Oke. Kemudian bikin garis lengkung. Seret gitu ya. Sekali lagi letakkan di titik B. Hati-hati, harus pas. Nah, sekarang bikin garis lengkung juga. Set gitu ya. Oke, nah sekarang perpotongannya di mana? Kalau kita perhatikan, ini sekali lagi yang A ini kita panjangin gini. Nah, gitu. Yang B juga dipanjangin, maksudnya ditebelin sekali lagi. Oke, titik perpotongannya ternyata di sini nih, Dek. Nih, ya di sini banget nih. Atau bahkan malah di bawahnya. Dekat banget dengan Q ya, lurus dengan Q. Ya udah, kalau gitu kita bikin ya ini sebagai titik C katakanlah. Nah, sekarang Q dengan C ini kita bikin garis ya, kita hubungkan. Nih. Nah, gitu. Sudah. Jadi sebetulnya inilah sudut yang besarnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Kenapa kok 90 derajat? Karena kan kalau 180 derajat dibagi 2, hasilnya pasti 90 derajat. Gitu. Oke, kita kasih keterangan ya. Ini angka 180-nya boleh dihapus aja. Kemudian ini kalau ada yang terhapus kita tebelin garisnya. Nah, ini kasih 90 derajat, sini juga 90 derajat. Selesai. Ini gambar untuk 5B. Nah, sekarang kita lanjut ya ke gambar yang 5C. Oke, yang 5C kita disuruh melukis sudut yang besarnya 220 derajat, terus nanti dibagi 2 ya. Kita hitung dulu yuk, 220 derajat nanti kalau dibagi 2 itu berapa besarnya? 110 derajat. Oke, kita siapkan dulu busur kita. Bikin sembarang garis lurus, ya, kayak gini. Nah, kemudian ini kasih nama sebagai Q, yang di sini sebagai P. Sekarang letakkan titik Q ini pada pusat busur kita. Oke, dah lurus. Kalau gitu, sekarang kita tinggal menentukan sudut yang besarnya 220 derajat. Masalahnya busur ini yang warna hitam ya, angka yang warna hitam ini dari 0 terus bergerak ke sini. Berakhirnya di angka berapa? Hanya di angka 180 derajat. Padahal yang kita butuhkan adalah 220 derajat. Terus gimana Kak caranya? Caranya gini, lepas dulu busurnya. Sekarang kita hitung dulu aja. Hitung 360 derajat dikurangi dengan 220 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Gini, kenapa 360 derajat dikurangi 220 derajat, Kak? Dari mana ini 360 derajatnya? Nanti Kak Sari terangin. Yang jelas, ikutin dulu aja ya. 360 derajat kita kurangi dengan yang soalnya kita, yaitu 220 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Nah, yang kita gambar adalah sudut 140 derajat ini dulu. Gambar 140 derajat caranya seperti tadi. Letakkan pusat busur kita pada titik Q. Sudah, tek. Oke, harus lurus. Nah, kalau udah lurus gini ya, sekarang ditekan, jangan sampai bergeser. Cari sudut yang besarnya 140 derajat. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ini 140. Tarik garis ke atas yang lurus dengan 140. Nah, ini ya, garis yang paling panjang ini. Terus kita kasih titik di atasnya. Kalau udah busurnya boleh dilepas. Ini dikasih huruf R kayak gitu. Hubungkan antara titik R dengan titik Q. Oke, kasih panah. Nah, sudut PQR ini adalah sudut yang besarnya 140 derajat.
Padahal yang diminta soal adalah 220 derajat. Maka yang kita tandai adalah yang sebelah sini dek, yang bawahnya. Justru inilah sudut 220 derajat. Jadi yang 140 derajatnya ini hapus aja. Ini sebagai bantuan aja. Nah, kenapa kayak gitu Kak? Karena nih ya, sebuah sudut satu lingkaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Kalau yang di sini tadi sudah 140 derajat, maka sisanya pasti 220 derajat. Itu kenapa tadi langsung Kak Sari kurangi ya, 360 derajat dikurangi dengan soalnya, supaya kita bisa menggambar sudut 140 derajat. Padahal kalau 140 derajat ini sudah tergambar, otomatis kita langsung bisa menentukan sudut yang besarnya 220 derajat. Itu triknya. Ya, kalau kalian menggunakan busur yang setengah lingkaran samaan dengan Kak Sari ini. Tetapi ada juga yang pakai busur satu lingkaran penuh. Nah, itu nanti triknya beda lagi. Kalau busur kalian sama dengan Kak Sari gini, caranya seperti itu ya, Dek ya. Kalau besar sudutnya itu lebih dari 180 derajat, berarti kan nanti nggak bisa gambar pakai busur yang setengah lingkaran ini. Nah, caranya seperti ini tadi. Dikurangi dulu ya, 360 derajat dikurangi dengan soalnya. Hasilnya adalah 140 derajat kalau yang 5C ini. Gambar 140 derajat, terus yang ditandai justru yang bawahnya. Ini sudut PQR yang besar ini, besarnya adalah 120 derajat. Selesai. Ini tugas pertama kita. Nah, sekarang tugas berikutnya, kita disuruh membagi besar sudut 220 derajat ini menjadi dua bagian sama besar. Ini udah kita hitung ya, 220 derajat dibagi dua, nanti hasilnya harus 110 derajat, 110 derajat. Nah, cara menggambarnya bagaimana? Kayak gini, siapkan lagi jangka kita. Kemudian letakkan bagian tajamnya ini di titik Q. Sudah? Bismillah. Kalau udah, bikin garis lengkung. Nah, seperti ini. Kemudian garis lengkung yang di sini, ini sebagai titik A ya, pertemuan antara garis lengkung dengan garis lurusnya ini sebagai titik A, yang sebelah sini sebagai titik B. Kalau sudah, gunakan jangka yang sama tadi, jangan dirubah ya. Jadi ini jari-jarinya harus sama ya. Ini ke B dengan di sini ke A, ini harus sama. Nah, sekarang letakkan yang bagian tajam ini di titik A. Oke, tekan, jangan sampai geser. Dah, kalau udah bikin garis lengkung, seret. Satu lagi, letakkan bagian tajam ini di titik B. Oke, kalau udah bikin garis lengkung, seret. Nah, udah. Nah, yang kita butuhkan adalah pertemuan antara dua garis lengkung yang barusan tadi. Ini kasih sebagai nama titik C. Langkah terakhir, hubungkan antara titik C dengan titik Q. Tetapi bikin garisnya ini yang tipis aja ya. C ke Q di sini tipis aja, Dek. Yang tebalnya yang di bawahnya Q di sini justru. Memang yang kita butuhkan adalah yang sebelah sini nanti. Gini caranya. Letakkan busur derajat kita lurus antara titik C dengan titik Q. Terus tarik garis tipis aja. Nah, ke sini tebal. Nah, gitu. Kelihatan ya? Ini garis tipis aja, yang ini tebel. Karena memang yang kita butuhkan yang di sini. Ini kasih dulu katakanlah garis S ya. Nah, gini. Yang kita butuhkan adalah ini, Dek. Ini besarnya berapa? Kalau tadi dari sini ke sini kan 220 derajat. Nah, ini dibagi dua. Berarti masing-masing sini 110 derajat. Yang ini juga 110 derajat. Ganti aja angkanya. Nah, gini. Jadi deh, ini jawaban kita ya. Kalau disuruh menyebutkan nama sudutnya, ini boleh sudut PQS 110 derajat. Satu lagi sudut RQS juga 110 derajat. Sama besarnya itu. Ya, ini untuk 5C. Triknya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, 5D. Ternyata yang 5D kita disuruh menggambar sudut yang besarnya 270 derajat. Nah, 270 derajat itu kan lebih dari 180 derajat lagi ya. Kayak tadi ya, Dek ya. Berarti triknya gimana? Kita kurangi dulu 360 derajat, kurangi aja dengan 270 derajat. Hasilnya berapa? 90 derajat ya. Gini. Nah, kita punya bantuan, yaitu menggambar 90 derajat aja. Caranya, siapkan busurnya. Gambar sebuah garis lurus di sini. Boleh.
Oke, garis lurusnya tadi ini kasih huruf Q, di sini kasih huruf P. Nah, sekarang letakkan pusat busur kita di titik Q. Oke. Nah, sampai menutupi ya garisnya. Siap. Nah, sekarang kalau udah ditekan, cari sudut yang besarnya 90 derajat. Mana? Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini ya yang 90. Tarik garis ke atas. Ini dia 90 derajat nih. Garis yang panjang ini kasih titik atasnya. Sudah. Kalau udah busurnya boleh dilepas. Ini kasih titik R ya. Hubungkan antara titik R dengan titik Q. Oke. Nah, PQR di sini inilah sudut yang besarnya 90 derajat. Tetapi ingat, yang dibutuhkan pada soal bukan 90 derajatnya, melainkan 270 derajatnya. Kalau gitu mana 270 derajatnya? Yang ini sayang. Nah, yang bagian besarnya ini. Tek gitu. Inilah yang 270 derajat. 90 derajatnya sudah tidak usah digunakan lagi. Jadi angkanya dihapus aja. Ini kan sebagai bantuan saja gitu. Nih ya. Jadi menggambar sudut 270 derajat itu seperti ini caranya. Oke, tugas berikutnya setelah menggambar sudut yang besarnya 270 derajat, kita disuruh membagi menjadi dua sama besar. Hitung dulu yuk, 270 derajat, nanti kalau dibagi dua, itu hasilnya berapa derajat sih? Tentu saja 135 derajat. Oke, nah ini yang 270 derajat boleh kita hapus aja sekarang ya. Nanti kita ganti dengan angka 135 derajat dan 135 derajat. Terus, yang perlu kita siapkan tentu saja jangka. Jangkanya letakkan bagian tajamnya ini di titik Q. Nah, kemudian bikin sebuah garis lengkung. Bismillah. Oke, kalau sudah lepas, ini pertemuan antara garis lengkung dengan garis lurus ini sebagai titik A, yang sebelah sini sebagai titik B. Kemudian, masih menggunakan jangka lagi, letakkan bagian tajamnya di titik A. Bikin garis lengkung. Bismillah. Dah. Lagi, letakkan bagian tajamnya di titik B. Oke, sekarang bikin garis lengkung. Sudah. Nah, mana pertemuan antara dua garis lengkungnya? Ini dia. Ini sebagai titik C. Nah, sekarang ambil busur derajat kita. Hubungkan antara titik C dengan titik Q, tetapi tipis aja. Yang tebal justru yang di bawah sini. Ya, kayak gitu. Ini dihubungkan C dengan Q, tipis aja. Nah, dilanjutkan yang di sini tebal. Dah, gini. Terus kasih huruf ya, ini sebagai huruf S katakanlah. Sudah, maka sudah terbentuk. Inilah yang besarnya 135 derajat, sebelah sini juga 135 derajat. Kalau disuruh memberi nama ya, nama sudutnya ya, ini boleh kita kasih nama PQS, besarnya 135 derajat. Satu lagi RQS juga 135 derajat. Langkah-langkahnya seperti ini dek, simple sebetulnya kalau kalian sudah terlatih. Kalau mau terlatih ya mau nggak mau banyakin latihan soal. Nanti kalau ternyata soal menggambar sudutnya beda dengan yang di buku paket, kamu boleh tanya sama Kak Sari ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Caranya tentu saja gabung di grup ya, gabung di grup, chat dulu di 081 456 10 9870. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti kalian tanya-tanya Kak Sari apa bedanya, terus kalau yang berbayar bayarnya berapa. Nanti kalian sendiri yang memutuskan mau gabung di grup yang gratis atau yang berbayar. Silahkan Kak Sari tunggu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.